Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang carbon capture, utilization, and storage. Outline dari presentasi kali ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mengapa kita butuh CCUS. Kemudian CCUS, perkenalannya, CCUS in a nutshell. Kemudian teknologi penangkapan CO2, carbon capture. Dan ini yang akan menjadi topik utama yaitu subsurface CO2 storage, yaitu bagaimana kita menyimpan karbon dioksida di dalam subsurface, di dalam bumi seperti itu ya. Dan terakhir kita rangkum dalam beberapa key takeaways. Nah, pertama kita mulai dengan mengapa sih kita butuh CCUS. Teman-teman pasti sudah sering mendengar ya isunya di internet gitu ya, atau mungkin di artikel-artikel sudah hot banget nih isu CCUS. Nah, kalau kita bicara tentang CCUS, pasti kita akan selalu berangkat dari gas rumah kaca atau greenhouse gases. Nah, ini yang kita sudah kenal udah dari lama sekali ya, kita udah tahu apa itu greenhouse gases effect. Jadi kita tahu bahwa bumi menerima sumber energi dari matahari. Oke, dari matahari. Nah, matahari ini memberikan sinar yang ditangkap di matahari dan ini akan meningkatkan suhu bumi ya karena dia mendapatkan energi. Nah, tapi sebagian dari energi yang diterima dari matahari itu harusnya dipantulkan ya, dipantulkan ke outer space. Oke, harusnya ada sebagian yang dipantulkan kembali sehingga tidak sepenuhnya energi matahari ini diterima oleh bumi. Tapi karena adanya akumulasi gas rumah kaca di atmosfer kita, pemantulan energi-energi tersebut kembali ke outer space itu menjadi semakin kecil. Alhasil, energi terus terakumulasi di permukaan bumi, sedikit yang terpantulkan, energi terus terakumulasi secara kontinu dengan menangkap energi dari matahari, alhasil temperatur bumi meningkat. Oke, alhasil temperatur bumi meningkat. Nah, gas rumah kaca ini akan terus bertambah gitu ya. Kecenderungannya kita akan selalu mendapatkan tambahan gas rumah kaca, greenhouse gases. Mengapa? Karena saat ini sumber energi utama yang dipakai oleh peradaban manusia itu adalah fossil fuel, batu bara, oil, dan gas. Dan ketika di-convert dari raw materialnya, batu bara, oil, dan gas, itu akan ada proses pembakaran dalam furnace, dan ini akan memberikan atau menghasilkan CO2 rich emission. Dan CO2 ini merupakan salah satu gas rumah kaca. Jadi dia akan terus dirilis ke atmosfer ketika kita membakar bahan bakar tersebut untuk memberikan energi buat kita. Ya, jadi CO2 ini akan terus-terus diberikan, dirilis ke atmosfer. Dan itu menjadi suatu problem. Nah, sebenarnya ada banyak kontributor dari GHG atau greenhouse gases, bukan cuma energi sektor. Tapi memang yang paling besar sampai saat ini adalah kontribusi dari greenhouse gases, ya, dari energi sektor yang merilis 35%. Ini untuk tahun 2019 saja ya. 2019 emission 35%. Tapi bukan dia sendiri saja. Jadi ini kita perlu mengetahui ya bahwa yang menjadi kontributor emitor CO2 itu bukan cuma energi sektor. Ya, jadi kita perlu membalance stigma ya. Karena kalau masalah pencemaran lingkungan, gas rumah kaca seringkali yang diserang adalah energi sektor. Padahal tidak. Banyak juga bahkan 24% itu dari agriculture, forest, dan lain sebagainya. Industri-industri lain, including industri makanan, teman-teman. Transportasi juga jangan lupa. Dan juga ada building sektor. Jadi masing-masing dari industri ini semuanya merilis CO2. Dan kita harus berubah dari mode saat ini. Kalau tidak mau CO2 terus-menerus dirilis dengan jumlah yang sangat tinggi. Nah, kalau mengenai negara penghasil emisi paling besar, sampai saat ini tentu saja adalah China dan United States. Memang dua power paling besar di dunia ya. Itu sejalan juga dengan industri mereka. Gitu, industri mereka sangat maju, sangat masif, dan jelas mereka adalah emitter yang terbesar. Nah, sementara kalau Indonesia 1%, negara dekat kita juga Australia 1%, tapi intinya semuanya harus diakumulasi dong. Semuanya harus diakumulasi
Dan di tahun 2019 emisinya itu adalah 36 gigaton CO2. Oke, dan ini again harus diubah. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa gas rumah kaca itu bukan CO2 aja. Ya, bukan cuma CO2 aja. Ada banyak gas rumah kaca lain. Ada CH4 atau metana, oke, N2O, nitrous oxide, hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, SF6 dan lain-lain. Oke, tapi again karena kita selalu bergantung pada bahan bakar fossil fuel dan dalam proses pembakarannya itu yang dilepaskan, yang dirilis itu adalah CO2. Jadi CO2 ini menjadi greenhouse gases yang paling banyak di atmosfer. Walaupun kalau masalah efek rumah kacanya yang paling severe, yang paling berbahaya itu sebenarnya CH4. Tapi jumlah CH4 di atmosfer itu jauh lebih kecil dari CO2. Ya, karena seringkali CH4 metana yang ada itu pasti dibakar untuk memberikan energi ya dan menghasilkan CO2. Nah, proses reaksi pembakaran yang merilis, yang melepas CO2 itu dideskripsikan dalam reaksi stoichiometrik seperti ini. CXHY ini adalah hidrokarbon, baik itu oil maupun gas, itu banyak terdiri dari komponen hidrokarbon CXHY, ditambah O2 ketika proses pembakaran, dia akan melepaskan CO2 dan juga uap air. Oke, dan ini jelas CO2 terus-menerus dilepaskan ke atmosfer, menumpuk, dan efek rumah kaca. Pemanasan di permukaan bumi, seperti itu ya. Nah, kita perlu tahu bahwa CO2 itu tidak serta-merta hanya selalu dilepas ke atmosfer, tidak. Ada juga yang di bagian bumi, ada juga yang menangkap CO2 secara natural. Nah, ini kita kenal dengan istilah siklus karbon. Ya, siklus karbon. Yang ditangkap oleh atmosfer, anggaplah di sini ya, kita satukan aja satuannya semuanya 780 unit. Oke, berasal dari mana? Berasal dari fossil fuel. Oke, dia menuju ke atmosfer. Berasal dari land use change, pemakaian atau perubahan pemakaian land, tanah. Mungkin yang dari awalnya adalah hutan diubah jadi peternakan gitu ya, atau awalnya kebun dirubah menjadi industri atau dirubah jadi perumahan. Itu merilis CO2. Vulkanisme juga ada ya, dan juga dari lautan. Lautan itu dia melepas CO2 tapi juga sebagian menangkap CO2. Jadi dia melepas 92 unit ke atmosfer tapi menangkap 90 unit. Jadi ini cycle tersendiri di dalam lautan. Nah, marine sedimen yang ada di dalam lautan itu menangkap CO2 0,2 unit dan menyimpan CO2 2.500 unit. Lapisan bumi litosfer menyimpan juga CO2 dalam berbagai bentuk. Ya, jadi CO2 itu ada bersirkulasi di dalam bumi dan dia hadir eksis dalam berbagai macam bentuk. Ya, tidak pure CO2 saja, dia bisa larut di air, dia bisa mengalami mineralisasi menjadi batuan dan somehow nanti bisa lepas lagi menjadi CO2. Demikian seterusnya siklus geological, hydrogeological terjadi untuk CO2. Nah, ini siklusnya untuk di lautannya, di Ocean Carbon Cycle. Dia melepas CO2, tapi dia juga menangkap CO2. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kita ingin memanfaatkan siklus ini sebagai salah satu metode kita menangkap CO2. Jadi kita tahu bahwa secara natural laut itu menangkap CO2. Nah, kita akan mencoba mengoptimasi bagian-bagian mana yang bisa meningkatkan penyerapan CO2-nya. Seperti itu ya. Jadi kita perlu mengenal Ocean Carbon Cycle, tapi ini nggak akan menjadi basis utama dalam studi kita kali ini karena kita lebih concern kepada geological storage, ya, menyimpan CO2 di dalam komponen-komponen geologi seperti reservoir. Nah, tadi udah berbicara tentang carbon cycle. Sekarang kita diperhadapkan dengan suatu kenyataan ya, bahwa global temperature dan global carbon dioxide concentration itu meningkat. Kita lihat dulu yang berwarna hitam, ini adalah
kenaikan temperatur dalam derajat Celcius. Mulai dari 1880-an sampai 2019. Dan kita melihat ada kenaikan yang linier di sini. Oke. Sebelum ini. Tapi kemudian linier lagi tapi dengan laju peningkatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kemiringannya lebih tinggi. Dan kalau kita lihat, kita plot bersama-sama dengan konsentrasi CO2 dalam atmosfer dengan satuan ppm, ternyata dia cocok trennya. Oke. Jadi yang berwarna merah ini adalah konsentrasi CO2. Dan kita melihat, kita bisa menarik kesimpulan dari sini. Kemungkinan besar peningkatan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer itulah yang menjadi dalang kenaikan temperatur permukaan bumi. Oke. Dan kita perlu lihat bagaimana profilnya di kemudian hari. Kalau kita terus-menerus mode operasi kita seperti ini, berarti kita bisa forecast terus. Misalnya kita bisa prediksi linear. Berarti dengan ppm CO2 yang terus meningkat, ya suhu bumi akan terus meningkat. Oke. Nah, ini ada video ya untuk kita mengetahui realitanya seperti apa. Oke, sebentar. Nah, basis kita adalah konsentrasi di Januari 1979 itu adalah 336 ppm. Nah, ini kita bergerak terhadap waktu. Sekarang kita di tahun 84, tahun 85 naik terus. Oke. Naik terus. 88 naik lagi konsentrasi CO2-nya, naik lagi konsentrasi CO2-nya gitu ya. Kita bisa melihat plot yang kiri, tapi ngelihat plot yang kanan juga untuk melihat pergerakan kita. Oke, jadi semoga dengan presentasi ini kita udah tahu realitanya ya, bahwa memang ini menjadi sebuah concern. Konsentrasi CO2 itu akan menjadi concern terus nih. Nah, sekarang udah jauh sekali dari baseline kita 336. Naik lagi terus gitu ya. 2004 dengan seiring dengan semakin majunya teknologi gitu ya. CO2 yang dirilis semakin banyak. Dengan semakin banyaknya listrik, berarti pembangkit listrik semakin banyak, pembangkit listrik menggunakan bahan bakar fosil, berarti gas CO2 yang dilepas juga makin tinggi. Kendaraan semakin banyak, berarti CO2 yang dilepas semakin banyak. Oke, semakin banyak populasi manusia, semakin banyak hutan-hutan yang ditebang untuk manusia gitu ya, untuk tempat tinggal. Dan kalau kita tarik ke belakang, seperti apa sih trennya gitu ya? Sekarang kita belajar gerak mundur nih. Ini kita yang merah, peradaban setelah era industri ya. Lihat, kalau kita bergerak mundur, kita ada di sini. Kalau kita prediksi ya, apa yang terjadi di masa lalu, tahun 1800, tahun 1600, tahun 1400-an, oke, Middle Ages, jauh sekali konsentrasi CO2-nya. Oke, let's say kita akan stop di tahun 0 misalnya nih, tahun 0. Ya, kita ada di sini. Jauh sekali. Oke, jadi rata-rata CO2 concentration itu 278 ppm sebelum era revolusi industri. Tapi setelah era revolusi industri, kita udah sangat tinggi, jauh sekali dari dulu. Oke, that's why temperatur bumi sekarang sudah jauh sangat meningkat, sangat tinggi, dan kita menuju ke arah climate change kalau tidak diubah kondisinya atau mode operasi kita. Jadi seperti ini tren lagi 1990 sampai 2020 linear seperti ini. Kita sudah bergerak mendekati 425. Nah, kalau kita simulasikan, kalau kita forecast ya dengan prediksi CO2 seperti ini, CO2 yang dilepas itu sebanding dengan populasi dikali GDP per populasi dikali BTU energi ya, satuan energi per GDP dikali CO2 yang rilis per BTU dari bahan bakar dikurang CO2 yang mampu disimpan, mampu ditangkap baik secara natural maupun artificial, maka kita bisa forecast seperti ini, trennya masih linear, dan
di tahun 2050 gitu ya, kita sudah melampaui angka 450 ppm. Sementara tadi pre-industrial CO2 concentration itu 278 atau 280 ppm. Oke, jadi ini sangat menjadi sebuah concern. Ini merupakan kondisi yang sangat berbahaya. Nah, ini plot yang lain ya. Industrial age mulai naik ketika masuk era petroleum age ya, masuklah ditemukannya petroleum seperti itu meningkat tajam. Ya memang petroleum ini tidak bisa dipungkiri inilah yang menjadi pemantik dari teknologi besar-besaran dan industri maju besar-besaran itu ya karena ditemukannya oil and gas. Jadi meningkat ya. Jadi tidak serta-merta CO2 meningkat begitu aja, tidak. CO2 ini meningkat seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan peradaban manusia. Seperti itu ya. Jadi di era petroleum kita sangat-sangat tinggi kemajuan industri, kemajuan teknologi. Oke. Dan kalau kita apply beberapa forecast gitu ya. Kalau forecastnya biasa-biasa aja, tidak ada yang berubah, maka yang abu-abu ini meningkat terus emisi CO2-nya. Tapi kalau kita lakukan reduksi, maka kita ke garis yang berwarna hijau. Oke, tapi target kita adalah bagaimana supaya emisi CO2-nya ini kita mengikuti tren yang warna merah. Oke, tren yang warna merah. Dan ada range of pathway untuk mencapainya 1,5 derajat Celcius peningkatan temperatur bumi supaya kita batasi jangan sampai kenaikan temperatur bumi di atas 1,5, maka kita harus mencapai target emisi itu di sekitar sini. Oke, masih jauh sekali. Masih jauh sekali dari apa yang bisa kita skenariokan. Oke, tapi intinya pertama harus menyelamatkan diri dari tren abu-abu ini. Kalau cuman kita forecast business as usual, harus kita turunkan slope-nya, bahkan harus kita turunkan menjadi penurunan emisi. Nah, itu yang akan dibahas bagaimana CCUS ini bisa melakukan itu semua. Dan again, CO2 yang semakin tinggi ini berujung kepada climate change. Dan climate change itu bukan hal yang sepele. Itu merupakan sebuah bencana. Bencana baik secara sosial dan ekonomik. Ya, kenaikan level level laut. Dan ini bukan cuma kenaikan level laut, tapi semuanya akan berubah. Bangunan, perumahan, pariwisata yang dekat dengan laut semuanya harus pindah. Dan itu akan ada besar-besaran pengeluaran biaya di situ. Kapasitas kita kerja itu akan menurun karena suhu bumi panas. Oke, akan terjadi banyak perang. Kenapa? Karena bangsa dengan bangsa akan rebutan sumber daya alam, memperebutkan water, memperebutkan lahan untuk bercocok tanam mungkin seperti itu ya. Karena ya semakin semakin gersang semuanya, enggak semakin sempit tempat di mana kita bisa hidup. Fresh water akan shortage, ya. Kota-kota harus direlokasi. Ya mungkin ada capital yang akan harus pindah karena tenggelam misalnya. Oke, bukan cuma manusia yang turun produktivitasnya, tapi juga perkebunan akan shrinking productivity dari harvest dan lain sebagainya. Jadi ini akan sangat berbahaya. Jadi tidak tidak apa namanya tidak membingungkan mengapa aktivis-aktivis iklim itu kayaknya terus-terusan gitu ya, menyuarakan supaya bagaimana kita menjadi net zero, clean energy dan lain sebagainya. Ya ini karena ada ketakutan terhadap climate change ini. Dan climate change juga tentu saja berdampak pada ya perubahan iklim dan cuaca juga. Misalnya apa yang direkord di Amerika di tahun 2012, snowpack, akan ada daerah yang warm, kebakaran hutan gitu ya, kebakaran wildfire, cold, ada badai, ada banjir misalnya, ada tornado, ada hurricane Isaac, ada storms, macam-macam. Dan ini bukan cuma terjadi di Amerika aja, ini yang direcord di Amerika di tahun 2012, tapi ada juga dampaknya di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Ya, jadi bukan cuma apa yang tadi saya sebutkan di sini, tapi dalam
manifestasinya ke perubahan cuaca itu juga sangat sangat berbahaya gitu ya. Jadi memang kita harus menghindari climate change ini. Nah, that's why ada yang namanya target 2 derajat Celcius. Kalau tadi 1,5 itu idealnya ya, tapi kalau kita nggak mau terlalu optimistis, nggak mau terlalu menjanjikan, ada lagi yang namanya target 2 derajat Celcius. Jadi isi targetnya itu adalah intinya kita harus mencegah jangan sampai suhu bumi naik lebih dari 2 derajat Celcius. Ya. Kalau sudah kita hit mencapai 2 derajat Celcius kenaikan suhu bumi, kita nggak bisa prediksi lagi apa yang akan terjadi. Katastrofik bencana akan terjadi di mana-mana. Dan 2 derajat Celcius ini historinya panjang, mulai dari tahun 1975 sudah ada cikal bakal isu 2 derajat Celcius. Oke, dan mungkin teman-teman juga sudah sering dengar Paris Climate Agreement ya. Climate Agreement yang ada yang pernah dibuat di Paris. Jadi salah satu poinnya adalah di sini, temperatur. Kita harus menjaga agar penghangatan atau pemanasan bumi itu jauh di bawah 2 derajat Celcius. Jadi 2 derajat Celcius itu udah topnya banget. Kita harus mencegah jangan sampai kena 2 derajat Celcius. Kalau bisa jauh di bawah derajat Celcius. Ya. Dan adalah dicetuskan ya udah batas amannya adalah 1,5 derajat Celcius. Ya, jadi kita menjaga pemanasan global itu hanya di 1,5 derajat Celcius. Dan hal-hal lain harus dikondisikan, financing, spesialisasi, teknologinya gitu ya. Bagaimana goal-goal emisi di masing-masing negara, bagaimana burden dari masing-masing negara itu bisa di-share gitu ya di antara negara-negara yang bekerja sama, di-review, dan bagaimana kita menolong negara-negara yang terkena dampak iklimnya. Ya, jadi itu adalah yang dibahas key points dalam Paris Agreement. Tapi intinya, kuncinya itu adalah kita target 1,5 derajat Celcius maksimum pemanasan bumi. Oke? Nah, ini again kita masih berbicara general ya. Kenapa sih kita butuh CCUS? Jadi 1,5 derajat Celcius itu di sini agreement. Nah, apa yang seperti apa kondisi realitanya? Kalau kita mengeluarkan beberapa policies ya, beberapa peraturan dan action, itu kita masih menjaga bisa mencapai 3,6 derajat Celcius kenaikan. Kita bisa menjaga di 2 sampai 3,6. Jadi polisi peraturan aja itu nggak cukup. Kita butuh skenario-skenario lain. 2030 targets only. Di tahun 2030 ada yang menargetkan 1,9 sampai 3. Jadi ini masih belum cukup ya. Dengan adanya target, dengan adanya pledge ya. 1,7 sampai 2,6. Belum cukup untuk menjaga 1,5. Dan berbagai optimistic skenario akhirnya bisa mencapai 1,5 derajat Celcius, tapi ini pun masih belum tentu. Masih ada range-nya sampai 2,4 derajat Celcius. Ya, jadi dengan berbagai skema, dengan berbagai teknologi yang sudah dibahas panjang lebar, itu masih ada opportunity, masih ada kemungkinan kita mencapai 20-an%. Ya, dan bukan 20-an%, mencapai 2 derajat Celcius bahkan lebih, dan itu berbahaya. Nah, tapi di sisi lain, kita masih bergantung kepada crude oil, natural gas, dan bahkan batu bara. At least sampai 2100, tahun 2100, itu seperti ini ketergantungan kita kepada fossil fuel. Jadi bisa dibilang mungkin adalah mimpi saja, mimpi belaka yang namanya Indonesia atau dunia akan segera bergantung kepada misalnya geothermal, solar, wind, itu mimpi. Ya, itu nggak akan terjadi, teman-teman. Dunia peradaban itu masih sangat bergantung kepada oil, gas, dan batu bara at least sampai 2100. Ya, jadi istilahnya kita bukan bagaimana menyetop oil, gas, dan batu bara, tapi bagaimana supaya mereka tetap produksi, masih bisa dipakai, tapi emisinya itu bisa kita mitigasi atau bisa kita simpan supaya nggak rilis ke atmosfer. Jadi itu kuncinya.
Karena kalau kita bergantung kepada solar, wind, itu nggak akan cukup. Bisa-bisa peradaban kita slow down, bisa-bisa kita nggak maju. Atau kembali ke zaman-zaman dahulu kala, kayak gitu. Tapi kalau kita mau terus maju, ekonomi mau terus maju, industri mau terus maju, gitu, semua orang masih bisa mencoba menjadi sejahtera bersama-sama, ya mau nggak mau, oil, gas, dan batu bara harus tetap dipakai supaya kita masih bisa menikmati listrik, masih bisa belajar bersama-sama, masih bisa growing sama-sama. Seperti itu ya. Jadi adalah mimpi belaka kalau dunia dalam waktu dekat akan 100% net zero. At least di Afrika itu nggak akan pernah terjadi. Belum akan terjadi lah di Afrika yang ada yang bilang third world country yang masih 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 mungkin lebih belakang dibandingkan yang lain. Kayak seperti itu ya. Tapi kalau dari Eropa, negara-negara Eropa mengatakan mereka net zero, itu lebih make sense. Kenapa? Karena negara mereka jauh lebih kecil dibandingkan negara China atau negara Afrika atau negara Indonesia. Dengan mereka mungkin pakai wind, solar mungkin cukup ya menurut forecasting mereka. Tapi itu pun kalau udah datang musim salju nggak akan cukup ya. Nah, apalagi di negara-negara besar. Negara-negara besar itu pasti tetap akan bergantung kepada crude oil, natural gas, dan coal. Jadi kuncinya bukan ke menghentikan oil, gas, dan batu bara, tapi bagaimana emisi CO2 itu bisa disimpan, itu kuncinya. Nah, berbagai skenario, ada macam-macam skenario supaya ditargetkan emisi CO2 itu turun. Ada banyaklah skenario di sini. Tapi skenario yang diharapkan adalah supaya emisinya itu bisa turun seperti ini. Bukan cuma sekedar stabil, harus turun. Ya, itulah yang namanya net zero. Skenario net zero supaya emisi turun. Ya, kalau kita business as usual, kita bisa mencapai 6 derajat skenario 6 derajat Celcius kenaikan seperti ini. Dan itu sangat berbahaya. Tapi kalau kita targetkan 2 derajat Celcius, maka kita harus melakukan penurunan emisi CO2 seperti ini. Ya, ini yang kita targetkan. Penurunan emisi gigaton CO2 per tahun. Di tahun 2070 diharapkan kita sudah bisa menurunkan minus 35 gigaton CO2 per year dari saat ini. Ya, ini yang kita targetkan. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ini? Ada banyak kontributornya. Kalau kita cuma nurunin demand, kalau cuma kita mengurangi pemakaian bahan bakar, itu efeknya yang abu-abu, yang warna ungu, nggak terlalu banyak. Kalau kita improve teknologinya, kita optimasi supaya nggak terlalu banyak emisi, itu kita bisa menambah bagian yang oranye. Nah, kalau kita ganti semua mobil kita dengan baterai listrik, ya, jadi kita nggak lagi pakai mesin bahan bakar minyak gas di mobil, di motor kita ganti pakai baterai, tapi baterainya ngecas dari power plant. Nah, power plant-nya ini misalnya masih pakai gas, masih pakai batu bara gitu ya. Tapi emisinya ini disimpan CO2, CO2-nya disimpan ke dalam bumi, itu yang namanya elektrifikasi, itu besar dampaknya. Seperti ini. Tapi yang saya ingin highlight adalah CCUS itu berkontribusi sangat besar juga di sini. Ya, yang berwarna oranye kecoklatan. Jadi kita nggak akan bisa mencapai target penurunan emisi CO2 ini tanpa CCUS. Jadi CCUS itu harus wajib supaya kita bisa mencapai target seperti ini di 2070. Ya, jadi itulah asal muasal mengapa kita sangat butuh CCUS. Oke. Nah sekarang apa sih CCUS? Apa sih Carbon Capture, Utilization, and Storage?